Tahun 2025 yang sudah masuk pertengahan bulan Juni masih dibayangi oleh ketidakpastian. Hidup semakin tidak pasti karena bencana menjadi ancaman paling nyata. Prediksi musim kemarau yang disebut kemarau basah bahkan sudah datang dengan segala akibatnya. Kini hujan bisa datang tiba-tiba di saat matahari sedang terik. Banjir pun akan muncul seketika meski kemudian menghilang. Selain kemarau basah, bencana lain juga masih memberi ancaman. Mulai dari yang berunsur api hingga letusan gunung berapi. Tapi benarkah di tengah semua itu, penyakit COVID juga akan datang lagi? Bagaimana dengan ledakan pengangguran? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bencana alam masih mengancam. Hingga pertengahan bulan Juni ini, kemarau datang dengan status kemarau basah. Sebuah anomali cuaca yang tidak bisa ditebak. Status musimnya kemarau, tapi hujan masih sering datang dengan intensitas tinggi. Ini yang membuat iklim terasa tidak menentu. Meski terjadi juga di tingkat global, tapi yang menimpa Indonesia bisa disebut lebih akut. Sebab di tengah terik matahari, bisa tiba-tiba hujan datang dengan sangat deras. Dan di pertengahan bulan Juni ini, kondisinya akan semakin parah. Dasarnya gini, kemarau basah itu memang secara energi ya, kita melihat bahwa kurang lebih bisa dibilang di bulan Juni ini terutama, air dan api yang keduanya saat bulan Juni ini itu sama-sama energi yang itu sama-sama dominan. Dalam artian, di sini maksudnya apa? Air ini masih ada. Jadi walaupun memang kalau kalian ngerasa di bulan Juni ini, dan ini akan lebih parah lagi, ini ada yang namanya heat wave. Karena kemarau basah ini yang disebut sebagai disebut oleh BMKG itu memang benar apa adanya, di mana memang ada perubahan iklim dan juga ini terjadi secara global karena pergeseran kutub magnet yang bisa saya bilang ya, itu memang ada pergeseran sedikit dan itu memang berimplikasi kepada perubahan-perubahan iklim dan juga ke kemarau basah ini. Nah, di sini implikasinya terus apa kemarau basah ini? Selain perubahan cuaca yang cukup ekstrim dalam waktu singkat, misalkan sejam panas banget, matahari 1 jam berikutnya itu bisa hujan badai. Dampak buruk sangat bisa jadi datang di tengah musim kemarau basah. Hujan yang masih sering turun dapat mengakibatkan banjir bandang, walaupun durasi banjir bisa jauh lebih cepat hilang. Wilayah-wilayah yang rawan banjir kilat ini adalah Indonesia bagian timur. Jadi tidak ada yang salah jika sudah harus segera bersiaga menghadapi banjir di musim kering. Di sini saya lihat bahwa salah satu hal kunci yang bisa terjadi di kemarau basah ini adalah banjir kilat. Dalam artian banjir besar tapi terjadi secara cepat karena elemen tanahnya sangat berkurang di sini. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah saya melihat di daerah timur ya, Indonesia Timur, khususnya mudah-mudahan nggak kejadian ya. Ini di daerah NTT dan juga Maluku itu rawan terjadi untuk banjir ini, dan juga daerah Papua Tengah pegunungan itu tuh lumayan rawan. Jadi memang harap siaga, takutnya banjir kilat ini terjadi malam hari di saat warga sedang tidur. Di saat banjir aneh datang di musim kemarau, situasi buruk akan terjadi ketika COVID kembali melanda. Saat ini, negara-negara Asia sudah mulai berhati-hati karena COVID datang lagi dengan kadar bahaya tinggi sehingga bisa mematikan
Tapi memang sampai saat ini belum ada informasi yang lengkap tentang COVID varian tahun 2025 ini. Ciri-ciri COVID versi baru ini juga masih serba tak terdeteksi. Bahaya COVID versi terbaru sangat berat. Tapi di satu sisi, masalah COVID ini yang saya lihat, itu seharusnya adalah masalah yang tidak sebesar Delta saat itu. Tetapi karena isu liar ini, isu hoax ini, maka ditakutkan bisa bergulir seperti saat itu. Itu sih yang kita tidak inginkan. Nah, ngomong-ngomong soal COVID, Mas, ya beberapa negara, terutama di Asia Tenggara kan sudah mulai terdampak. Dan kemarin juga Kemenkes, terutama di Indonesia juga sudah bahwa ada orang yang terkena COVID. Nah, ini gimana nih, Mas, untuk kedepannya soal fenomena COVID sendiri? Saya lihat sendiri, penyakit ini sebenarnya udah terjadi sebelum diworo-woro atau diumumkan oleh Kemenkes. Tapi masyarakat tidak tahu apakah ini COVID atau tidak, atau bukan. Bahaya yang ditimbulkan bencana alam sesungguhnya juga dilihat secara nyata oleh mata batin Ki Sambung Roso. Kemarau basah tetap menjadi perhatian besar ahli supranatural ini, sebab dampaknya bisa sangat berbahaya. Bukan hanya banjir yang bisa datang tiba-tiba di tengah matahari terik, bencana juga datang dari lautan. Banjir akan menenggelamkan sebuah daerah. Karena di tahun ini ya, ini saya melihat secara visual batin saya ya, memang ini banyak air, tapi bukan air yang dari dalam meluap. Artinya seperti contoh nih, tsunami, ini enggak ada. Tapi memang akan banyak air. Bahkan saya melihat ada nanti terjadi banjir yang bisa menenggelamkan salah satu daerah di Indonesia. Nanti akan ada ya namanya kita nggak tahu ya, malam terjadinya. Karena saya melihat malam terjadinya di saat kita enak-enaknya pulas tidur, ya bisa jadi nanti banyak korban. Datangnya musim yang tak menentu juga bisa membawa banyak penyakit. Ki Sambung Roso tidak sedang berbicara tentang wabah COVID yang datang lagi, tapi penyakit lain yang tak kalah berbahaya. Penyakit ini bagian dari bencana alam yang datang silih berganti, termasuk yang berkaitan dengan air, COVID, dan penyakit lain akan melanda kita semua. Penyakitnya sama, berkait masih dengan air ya. Jadi penyakit yang berkaitan dengan air, mungkin nyamuk itu ya. Kemudian ininya di air. Apa seperti diare dan sebagainya. Makanan-makanan yang tidak bersih dari air dan sebagainya. Di air itu pasti ada wabah nanti di situ. Ya, jadi lebih hati-hati. Penyakit itu pasti ada. Ya, dan menular dan sebagainya itu pasti namanya penyakit. Kembali lagi, kalau kita bisa menanggulangi, kemudian siap agar itu nanti jangan sampai masuk pastilah. Saya yakin pasti masuk. Bukan COVID aja, namanya TBC, HIV itu pasti ada. Cuman kembali lagi, dalam ketegasan pemerintah menjaga rakyat sama-sama menyatu, insya Allah aman, nggak sampai parah seperti COVID-19 dulu ya. Tapi benarkah selain bencana dan wabah penyakit, peristiwa besar yang akan terjadi adalah pecah kerusuhan massa? Mungkinkah karena dipicu badai pengangguran yang menakutkan? Bahaya yang mengancam kenyamanan bukan hanya datang dari alam, bencana-bencana besar lainnya juga sudah mengintai. Salah satu yang menakutkan adalah ledakan pengangguran yang saat ini sudah semakin terlihat. Badai kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar mengakibatkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Itulah bahaya yang sesungguhnya. Ya, banyak banyak pabrik yang tutup ya. Saya tuh banyak yang PHK juga kayak gitu. Setelah itu keuangan lagi nggak baik, yang saya lihat seperti itu. Jadi
apa ya, mungkin perekonomian yang memang lagi nggak baik-baik banget untuk semua, bukan untuk Indonesia aja, mungkin seluruh dunia juga lagi nggak baik-baik aja seperti itu. Lagi nggak bagus. Jadi bagi sahabat kita, siapapun masyarakat yang sekarang yang ekonominya kelas menengah ke bawah, bagaimana caranya kalian bisa mengatur keuangan kalian dan begitu boros karena keuangan Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Ledakan pengangguran menjadi bencana paling berbahaya. Perekonomian yang mengalami keterpurukan paling parah masih akan ditambah mudahnya berita palsu menyebar. Era teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membuat berita bohong sangat mudah diproduksi. Ini yang akan mengancam kerukunan umat manusia. Penggunaan kecerdasan buatan bisa membawa bahaya. Saya melihat banyak hoax semakin bertebaran. Hoax semakin bertebaran terutama di era AI. Bagi orang-orang yang memang tadinya itu tidak percaya tentang AI, sekarang sudah semakin percaya. Ini cukup banyak. Salah satunya adalah mengganti muka dengan AI, deepfake, dan di sini rawan penipuan. Jadinya, saya lihat rawan konflik sosial dan agama. Jadi tolong hindari gesekan-gesekan karena balik lagi tadi saya bilang banyak hoax di sini dan takutnya ada video viral AI yang menggesek agama-agama tertentu. Pemakaian teknologi kecerdasan buatan merupakan keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi ada dampak penyebaran hoax yang bisa dengan mudah menyebar. Celakanya, orang-orang yang mudah terhasut oleh berita bohong adalah usia produktif dari remaja hingga dewasa. Usia mulai dari 14 tahun, lucunya bahkan sampai 40-an tahun, 45 tahun. Jadi memang ini beda-beda hoax yang dimakan. Kalau untuk teenagers ya, untuk anak remaja yang banyak dimakan adalah hoax soal yang memang berkaitan dengan isu-isu sosial yang memang terlalu cepat untuk mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan lah ya, bisa saya bilang seperti itu. Tapi kalau di usia cukup dewasa 30-40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas lah, ini yang saya lihat permasalahannya adalah isu kesehatan. Ini banyak banget hoax soal isu kesehatan dan juga soal iptek atau teknologi IT lah ya, handphone lah paling gampang. Yang saya lihat hoax itu banyak yang bergerak seputar itu. Lantas apa yang harus dilakukan? Strategi hidup seperti apa yang akan menyelamatkan kita semua? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menghadapi kehidupan yang semakin sulit, memang dibutuhkan strategi, perlu trik yang terbaik agar tetap bisa bertahan hidup dalam situasi memprihatinkan. Salah satu cara jitu untuk tetap bisa bertumpu pada standar hidup yang baik adalah berhemat. Hidup dengan sederhana, mengatur pengeluaran agar tidak kehabisan stamina. Belanja yang tidak dibutuhkan menjadi haram dalam suasana perekonomian yang semakin buruk. Oke, jawaban saya yang satu. Bagaimana caranya kelas menengah ke bawah? Bagaimana caranya bisa mengatur perekonomian? Kalau bisa jangan keluar banget. Benar nggak? Satu yang tidak perlu dikeluarkan, ya jangan dikeluarkan keuangannya seperti itu. Jadi bisa mengatur. Satu. Kedua lagi, bagaimana caranya sekarang kalau nggak bisa masuk ke dalam pekerjaan itu mulai berbisnis. Yang penting kata orang zaman dulu tuh dapur tetap nyala. Gimana caranya bisnis lah, bisnis kecil-kecilan nggak apa-apa. Yang penting untuk biaya rumah tercukupi walaupun sedikit-sedikit seperti itu. Jadi jangan hanya aduh gue lagi di PHK nih gimana caranya, udah berharap ini berharap, jangan pasrah, berusaha bagaimana caranya buka usaha walaupun kecil-kecil, jangan pernah malu.
Perjalanan hidup di tahun ini memang terasa lebih berat dari sebelum-sebelumnya. Suasana buruk terjadi di banyak sisi kehidupan, termasuk sosial dan politik. Belum lagi masih ditambah resesi ekonomi yang membuat morat-marit. Tapi semogalah semua badai hidup ini bisa tetap dilewati dengan selamat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.